Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Senang sekali bisa bertemu kembali di kelas online ini. Perkenalkan, nama Ibu Helvia Francisci. Ibu adalah salah seorang tenaga pendidik di SPNF SKB Kota Bukit Tinggi, mengajar bahasa Indonesia di kelas paket C. Nah, mari kita mulai pembelajaran ini dengan semangat ya. Hari ini kita akan membahas tentang teks ceramah, yaitu adanya unsur-unsur ceramah, ciri-ciri kebahasaan teks ceramah, dan struktur teks ceramah. Apakah Anda sudah pernah mendengar tentang ceramah? Mari kita pelajari materi berikut ini. Nah, yang pertama, apa itu ceramah? Ceramah adalah penyampaian informasi, pengetahuan, dan ajakan kepada para pendengar secara lisan. Unsur-unsur teks ceramah terdapat adanya 5 bagian. Yang pertama adanya penceramah, 2 pendengar, 3 materi, 4 metode ceramah, dan yang kelima media ceramah. Dan ini adalah penjelasan dari unsur-unsur teks ceramah. Yang pertama, penceramah. Nah, apakah yang dimaksud dengan penceramah? Penceramah adalah orang yang melakukan kegiatan ceramah. Untuk menjadi penceramah, seseorang harus memiliki ilmu yang mumpuni terhadap materi yang diberikan kepada pendengar. Yang kedua, pendengar. Pendengar adalah penerima nasihat-nasihat dari penceramah. Dalam hal ini, pendengar bisa siapa saja, tidak terbatas status sosial, umur, jenis kelamin, latar belakang, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu materi. Materi yaitu materi dalam teks ceramah berasal dari ajaran-ajaran agama. Akan tetapi, ceramah yang bagus adalah ceramah yang mampu membuat pendengar tergugah dan terdorong untuk melakukan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh penceramah. Dan selain itu, materi hendaknya disusun secara sistematis sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pendengar. 4. Metode ceramah. Metode ceramah adalah cara-cara yang digunakan seorang penceramah untuk menyampaikan materi. Metode ceramah terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, impromptu, yaitu metode ceramah tanpa persiapan. Biasanya penceramah yang melakukan metode ini sudah memiliki jam terbang berceramah yang cukup tinggi. Yang kedua, menghafal. Menghafal yakni dilakukan dengan persiapan, kemudian menghafalnya. Dan yang ketiga, membaca naskah. Membaca naskah yaitu melakukan ceramah dengan naskah yang lengkap. Dan yang terakhir, metode ekstemporan. Metode ekstemporan ini metode ceramah yang menuliskan pokok-pokok pikiran sebagai pengingat. Dan unsur-unsur teks ceramah yang kelima yaitu media ceramah. Nah, apa itu media ceramah? Yaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada pendengar. Ceramah di zaman sekarang tidak hanya dilakukan di rumah ibadah, tetapi juga bisa di banyak tempat. Adapun kegiatan ceramah bisa dilakukan secara langsung ataupun direkam sehingga pendengar bisa melihat dari internet atau televisi. Nah, inilah contoh-contoh dari teks ceramah. Sekarang kita masuk lagi kepada materi ciri kebahasaan teks ceramah. Ciri kebahasaan teks ceramah yaitu ada 3. Yang pertama, menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Yang kedua, menggunakan kalimat deklaratif dan imperatif. Dan yang ketiga, menggunakan kata sapaan. Selanjutnya, materi kita struktur teks ceramah. Struktur teks ceramah yaitu yang pertama adanya pendahuluan. Pendahuluan yaitu adanya yang pertama pembuka. Pembuka maksudnya yaitu bagian ini berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Yang kedua, pengantar. Bagian ini adalah paragraf pengantar yang mengarah pada topik.
Biasanya, pengantar berasal dari informasi atau berita yang faktual masih terkait dengan topik ceramah. Struktur teks ceramah yang kedua yaitu isi ceramah. Isi ceramah adanya terdapatnya inti. Apakah itu inti? Inti yaitu berisi paparan dari penceramah, pandangan umum, ilustrasi dari materi yang disampaikan. Yang kedua, gagasan. Gagasan adalah berisi ide besar yang ingin disampaikan kepada pendengar. Ceramah yang baik berisi satu gagasan besar yang kemudian dikembangkan dalam bentuk subtopik. Dan struktur teks ceramah yang terakhir yaitu penutup. Penutup juga terdapat ada 3 bagian. Yang pertama simpulan, 2 ucapan permintaan maaf, dan yang ketiga salam penutup. Nah, itulah Ananda semua pembelajaran kita pada materi kelas online pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Ibu Saudari dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.